Selamat malam Pak Greg. Nama saya Dawi Steven Haryanto Tirtatmojo dari Prodi Akuntansi kelas 1.2. Kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertemuan ke-8. Yang pertama saya akan merangkum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Untuk pertemuan pertama sendiri lebih dijelaskan tentang apa itu filsafat logika, bagaimana keuntungan filsafat logika, dan intinya kepengenalan pertama kepada filsafat logika agar anak-anak lebih terbuka terhadap apa itu filsafat logika. Untuk pertemuan kedua sendiri kita diajak untuk membuat opini yang logis, yaitu dengan membahas tentang teori causa prima, yang dimana teori yang menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, dan teori Nietzsche yang menyatakan Tuhan itu telah mati. Dan kita diminta untuk membuat opini dalam dua teori tersebut. Lalu kita juga membuat opini terhadap aborsi, apakah aborsi itu boleh dan apakah aborsi itu salah, benar dan salah. Yang ketiga, kita juga diminta untuk menjawab pertanyaan, membuat opini tentang operasi plastik, tentang boleh atau tidaknya operasi plastik itu. Lalu untuk pertemuan ketiga, kita dijelaskan membentuk jati diri. Bagaimanakah cara kita untuk membentuk jati diri, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya untuk membentuk jati diri. Lalu juga kita diminta untuk menjelaskan apa itu komunikasi yang mampu memelihara maupun komunikasi yang mampu menghancurkan. Lalu kita juga diminta untuk membuat opini tentang manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita menjelaskan tentang apa itu manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Lalu pertemuan keempat, pertama kita dikenalkan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu kemudian kita dikenalkan dengan apa itu keadilan dan bagaimana manusia mengetahui keadilan, dan juga apa indikator berhasilnya keadilan dilaksanakan. Jadi kita mengerti tentang tiga hal itu, dan juga kita mengerti tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu dalam pertemuan kelima, kita dikenalkan dengan teori yang bernama Marxisme, yang dimana teori ini adalah teori yang menentang penggunaan kapitalisme dalam suatu sistem negara. Dalam pelajaran ini, pertemuan ini, kita diminta untuk mengkritik tentang Marxisme. Kita diajarkan bagaimana cara untuk mengkritik dengan membuat opini-opini kita tentang Marxisme, dan juga teori tentang opini tentang kapitalisme, yang dimana kapitalisme dalam Marxisme adalah lawan dari Marxisme. Dan juga kita diminta untuk menemukan apa solusi dari kemiskinan. Lalu untuk pertemuan 6, kita diajarkan untuk berdebat, yaitu dengan bertemakan kedamaian tidak membutuhkan Tuhan. Di sana diberikan bagaimana opini-opini yang telah disiapkan oleh Pak Greg, dan kita harus menentang opini-opini tersebut tentang kedamaian tidak membutuhkan Tuhan, dan kita harus membuat tentang kedamaian membutuhkan Tuhan, sebaliknya dari kedamaian tidak membutuhkan Tuhan. Di sini kita dilatih untuk berdebat dan membuat opini yang logis untuk menentang sebuah argumen.
Lalu pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS, kita diajarkan menelaah makna manusia, yang dimana dalam makna manusia ini manusia dibandingkan atau dibahas dengan artificial intelligence, dimana apa yang dapat dilakukan manusia dan apa yang dapat dilakukan artificial intelligence, dan apa perbedaan yang dihasilkan manusia dengan yang dihasilkan artificial intelligence, dan apa juga yang menjadi pembeda antara pencapaian yang dicapai oleh manusia dan pencapaian yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Di sini juga kita diajarkan lebih mendalami sifat-sifat manusia, yang dimana kita diajarkan tentang berbuat jujur dan perbedaan jujurnya manusia dengan jujurnya artificial intelligence. Dan kita juga diajarkan tentang definisi eksistensi manusia, tapi menurut kita sendiri, kita membuat opini terhadap hal tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk filsafat, ilmu, dan logika, keunggulannya atau manfaatnya untuk kita dalam belajar filsafat, ilmu, dan logika adalah, menurut saya, filsafat, ilmu, dan logika mampu mengembangkan kemampuan berpikir kita menjadi lebih kritis dan analitis, khususnya terhadap ilmu pengetahuan. Dan juga filsafat, ilmu, dan logika melatih kemampuan berpikir kita agar kita dapat berpikir secara logis dan argumentatif, dan juga mengekspresikannya dengan bahasa yang verbal. Lalu kalau kalau arti filsafat dan logika sendiri dalam saat ini, mungkin filsafat dan logika adalah sebuah cabang pengetahuan yang dimana di cabang tersebut kita diminta untuk berpikir secara kritis dan lebih logis, bukan hanya berdasarkan apa yang ada, tetapi kita diminta untuk berpikir lagi secara lebih kritis dan lebih logis, sehingga kita mendapatkan jawaban yang benar-benar kritis. Dan untuk tokoh filsuf yang teorinya saya kurang setuju adalah yang seperti saya sebut tadi dalam pertemuan kedua, yaitu adalah teori Nietzsche, yang dimana menyatakan teori Tuhan itu mati. Dan di sana disebutkan bahwa teori yang dimaksud teori Tuhan itu mati adalah kita umatnya takut akan kematian Tuhan. Jadi kita takut jika Tuhan itu mati. Menurut saya tidak setuju dengan teori tersebut, karena menurut keyakinan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu bukan mati, tapi Tuhan itu bangkit. Setelah bangkit, lalu dia naik ke surga. Dia diangkat ke surga, bukan mati. Jadi Tuhan masih hidup, dan ia adalah Allah yang hidup. Itu menurut saya. Dan untuk masalah sendiri, masalah yang dapat diselesaikan dengan filsafat logika adalah mungkin masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Seperti contohnya adalah masalah tentang operasi plastik, pro dan kontra mengenai operasi plastik, yang dimana orang menganggap operasi plastik adalah sebuah hal yang salah, dan dimana orang menganggap operasi plastik adalah hal yang biasa, yang bagi mereka adalah hal yang wajar. Begitu menurut saya. Sekian video yang saya buat. Selamat malam, terima kasih.